Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengalami kehidupan yang begitu sulit di tempat yang namanya mahsyar. Mahsyar adalah tempat berkumpulnya seluruh manusia, jin, setan dalam satu tempat. Mereka digiring setelah kematian mereka, digiring ke tempat yang namanya mahsyar. Dan disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mendekatkan matahari di atas kepala kita. Bayangkan betapa panasnya matahari ketika waktu itu. Dan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan waktu itu. Siapakah mereka? Salah satunya adalah man tasaddaqa biyamini wa lam ya'rif shimali. Adalah seorang yang mensedekahkan, mendermakan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu uang itu ditasarufkan kepada pembangunan pesantren, masjid, pondok, yayasan pendidikan, dan lain sebagainya yang bersifat kebaikan, maka orang itu seakan-akan mendermakan sedekah atau mensedekahkan hartanya dengan tangan kanannya, walam ya'rif shimalihi, dan sementara tangan kirinya tidak mengetahui. Artinya dari hadis ini apa? Bahwa seorang jika memang dia sedekah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mengharapkan pahala atau mata dari orang lain yang melihatnya, maka orang inilah yang akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan ketika waktu itu. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'annya, "Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Perumpamaan orang-orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang itu seakan-akan menanam satu butir biji, di mana biji itu kemudian tumbuh, dia menumbuhkan 7 bulir, kemudian setiap bulirnya akan menumbuhkan 100 biji. Artinya dari ayat ini apa? Allah Subhanahu wa ta'ala melipatkan ganjaran orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu akan dilipat gandakan 700 lipatan. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Dalam suatu ketika Rasulullah SAW juga mengatakan kepada Bilal, "Anfiq ya Bilal, wala takhsha min ardil arsy iqlala." Infakkanlah hartamu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Bilal, dan jangan takut akan kemiskinanmu di depan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luas. Karena apa? Karena orang yang sedekah atau mensedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya infak itu tidak akan berkurang. Harta itu tidak akan berkurang, tapi dia akan tambah. Mana qasamin malin sadaqah. Tidak akan berkurang harta seorang karena sedekah. Man yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Barang siapa yang memberikan hutangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan kita menghutangi Allah. Sebenarnya harta ini sebenarnya milik siapa? Milik Allah. Tapi kemudian kita seakan-akan di dalam ayat itu Allah menyebutkan barang siapa yang menghutangi Allah, maka Allah juga akan mengganti hutangnya tersebut di akhirat nanti dengan lipatan yang begitu luas. Suatu ketika para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Abu Talha, salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mempunyai mazra'ah. Mazra'ah adalah sawah.
atau ladang atau kebun. Kebun itu sangat dekat dengan Masjid An-Nabawi. Dan setiap kali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, maka berwudulah beliau di ladang tersebut karena ada air di situ. Setelah beliau mendengar ada ayat satu turun, yaitu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian menginfakkan atau mensedekahkan apa saja yang kalian cintai. Laporlah Abu Talha kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, harta yang paling aku cintai adalah mazra'ati, kebunku ini wahai Rasulullah. Namanya adalah Bayruha, dan sekarang aku sedekahkan kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul kemudian tersenyum, kemudian mengatakan kepada Abu Talha, qad qabilallahu minka sadaqah, qad qabila Allahu minka sadaqah. Allah telah menerima sedekahmu, Allah telah menerima sedekahmu. Masya Allah, betapa indahnya jika memang kita diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa harta, berupa kelebihan, berupa apa saja yang ada di dunia ini, kemudian kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang akan mengekalkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa saja ma'akal tafa'afnaita, apa yang kalian makan maka akan habis. Wa ma labista fa'ablaita, sementara yang kalian pakai pasti suatu ketika akan rusak. Baju yang saya pakai pun akan rusak. Ini menunjukkan bahwa apa saja yang ada di dunia ini berupa harta yang kita sayangi, sesungguhnya kita suatu ketika akan kehilangan harta tersebut. Mobil yang mewah mungkin bisa jadi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mobil mewah. Suatu ketika mobil itu juga akan tergerus zaman, akan rusak, akan ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Ini menunjukkan harta itu sesungguhnya akan hilang. Tapi ma tasaddaqta fa'abqaita, tapi apa yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi perang yang begitu sulit. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada segenap hadirin, barang siapa man yujahizu jaisal usra falahul jannah, barang siapa yang menolong atau menyiapkan tentara-tentara usrah dalam perang ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya surga. Cepat-cepatlah para sedekah, para sahabat untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diperbuat oleh Utsman bin Affan? Beliau mensedekahkan 300 unta serta 1000 uqiyah. Ini luar biasa. Andaikan satu unta adalah 17 juta, maka dikalikan 300 sama dengan sekitar 4 miliar rupiah. Luar biasa. Ini betapa besar apa yang disedekahkan oleh Utsman bin Affan, karena beliau bukanlah seorang miliarder biasa, tapi triliuner, karena hartanya sangat banyak sekali. Tapi dengan harta itu yang disedekahkan oleh Utsman bin Affan, apakah berkurang? Tidak, sama sekali tidak, malah lebih tambah dan tambah. Ini yang merupakan yang luar biasa dari cerita Utsman bin Affan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kalah dari Utsman bin Affan, sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abu Bakar As-Siddiq, suatu ketika melihat para budak-budak yang masuk Islam di awal-awal tahun kenabian Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dicambuki oleh tuan-tuannya. Kemudian Abu Bakar datang kepada tuannya dan membeli satu persatu budak tersebut. Melihat kejadian tersebut, ayahnya berkata kepada Abu Bakar, "Nak, bukankah kamu bisa membeli budak yang lebih
hebat darinya, yang lebih kuat darinya, yang lebih tegap darinya, yang bisa membantu perekonomianmu? Tidak, wahai ayah, sesungguhnya aku membeli budak ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka turunlah ayat kepada Abu Bakar As-Siddiq, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takwa dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan dimudahkan setiap langkahnya, langkah kehidupannya. Tapi ingatlah ayat setelahnya, wa amma man bakhila wastaghna. Barang siapa yang bakhil, dia merasa pelit dia kepada orang lain, maka sesungguhnya fasanuyassiruhu lil usra, maka kehidupannya akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita punya sesungguhnya milik Allah, maka kita sedekahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi seorang yang kaya, kemudian makan kita dengan enak, sementara tetangga-tetangga samping kiri kita, samping kanan kita, mereka dalam kondisi miskin, tidak makan apapun. Maka ini adalah hal yang salah. Engkau atau Anda yang seorang PNS, yang seorang saudagar kaya raya, yang mobilnya ada ribuan dan lain sebagainya, sesungguhnya harta ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari harta ini, setiap bulannya atau setiap tahunnya, setiap satu nisab dalam setahun, maka kita wajib mendermakan 2,5%. Andaikan Anda adalah seorang PNS di mana gaji Anda satu nisab satu tahunnya atau kurang lebih 45 juta ke atas, maka wajib Anda mendermakan 2,5%-nya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sekitar 2.500.000 rupiah satu tahunnya. Kelipatan itu Anda kalikan sendiri. Anda yang pedagang, dagangan Anda banyak, maka wajib Anda mensedekahkan 2,5% dari apa yang omset yang Anda miliki. Ini yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Jika memang kita ingin panjang umur, maka sedekahlah kita. Jika ingin kita mati dalam kondisi baik, artinya bukan kondisi yang buruk seperti hanya tabrakan dan lain sebagainya, maka sedekahlah. Jika ingin azab kubur kita hilang nanti, maka sedekahlah. Jika ingin penyakit Anda dihilangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sedekahlah. Ini adalah jawaban saya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.